Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Adi Prasetyo, saya dari kelas 12 IOP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Oke teman-teman, mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang pastinya di sini saya akan memperkenalkan kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap? Ya, Haji Memesyo, mari kita mulai ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan kosakata-kosakata yang berhubungan dengan materi kata tunjuk benda. Mohon dilihat, dengar, dan ucapannya teman-teman agar bisa dipahami. Oke, yang pertama kosakatanya ya teman-teman. Untuk kata tunjuk benda, kosakata yang pertama ada kore yang artinya ini. Kemudian, yang kedua ada sore yang artinya itu. Dan yang ketiga ada are yang artinya itu. Tetapi are ini dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, agar tidak susah untuk kata tunjuk benda kita bisa menggunakan akhiran re. Selanjutnya ada kata benda yaitu buku, dalam bahasa Jepang hon. Oke, kemudian ada jogi yang artinya penggaris ya teman-teman. Dan selanjutnya ada enpitsu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pensil. Dan selanjutnya ada borupen yang artinya juga pulpen. Kemudian ada tas atau kaban dalam bahasa Jepang. Dan toke yang terakhir dalam bahasa Indonesia yaitu jam. Nah, selanjutnya ada kata tanya. Untuk menunjukkan benda kita menggunakan nan. Untuk menunjuk orang kita menggunakan dare. Selanjutnya ada pola kalimat untuk menunjukkan kata benda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pola kalimat. Nah, teman-teman, di sini pola kalimatnya yaitu kata tunjuk benda wa, kata benda des. Nah, di sini untuk kata tunjuk benda ada kore, sore, dan are. Nah, sebagai contohnya ada kore wa borupen des. Sore wa enpitsu desu. Dan are wa jogi desu. Nah, teman-teman, jadi perlu diingat lagi untuk pola kalimatnya yaitu kata tunjuk benda ditambah wa tambah kata benda des. Oke, untuk teman-teman apakah dapat dipahami? Selanjutnya kita akan masuk ke contoh ilustrasinya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada kata tunjuk untuk benda yang dekat dengan pembicara. Nah, kita bisa menggunakan kata korewa borupen desu. Nah, kemudian ada menunjukkan kata benda yang dekat dengan pendengar, kita bisa menggunakan sore. Jadi kalimatnya sorewa borupen desu. Nah, yang ketiga untuk menunjukkan yang jauh dari pembicara dan pendengar, kita bisa menggunakan are. Contoh kalimatnya arewa borupen desu. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke pola kalimat untuk menanyakan benda. Nah, jadi teman-teman untuk pola kalimatnya yaitu kata tunjuk benda ditambah wa tambah nan deska. Nah, deska itu untuk kata tanyanya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh. Nah, di sini menanyakan benda yang dekat dengan pembicara yaitu menggunakan kore ya teman-teman. Jadi korewa nan deska. Si pendengar akan menjawab sorewa borupen desu. Perlu teman-teman perhatikan mengapa pendengar menjawab dengan sorewa borupen desu, karena benda tersebut ada di depan si pendengarnya. Nah, selanjutnya menanyakan benda yang dekat dengan pendengar. Untuk menanyakan benda yang dekat dengan pendengar menggunakan kata sore. Jadi sorewa nan desu ka?
maka si pendengar akan menjawab korewa borupen desu. Oke, perlu teman-teman perhatikan mengapa di sini jawaban dari si pendengar korewa borupen desu, karena benda tersebut sedang dipegang oleh si pendengar. Selanjutnya, menanyakan benda yang jauh dari pembicara dan pendengar. Nah, di sini si pembicara bertanya, "Arewa nandesu ka?" Maka si pendengar menjawab, "Arewa borupen desu." Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pola kalimat untuk memastikan benda. Jadi, pola kalimatnya itu kata tunjuk benda ditambah wa tambah kata benda, desu ka. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, desu ka di sini yaitu kata tanyanya ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Korewa enpitsu desu ka? Sorewa kaban desu ka? Arewa jougi desu ka? Nah, untuk contohnya, nah di sini si pembicara akan memastikan benda ya teman-teman. Maka si pembicara akan menanyakan, korewa borupen desu ka? Jika itu benar pulpen, maka pendengar akan menjawab, hai, so desu. Nah, jika yang dipegang bukan pulpen, maka si pendengar akan menjawab, i, chigaimasu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh percakapan secara langsung. Kore wa T-shirts desu. Sore wa polo shirts desu. Are wa koto desu. Oishii desu. あれそれは何ですかここそれは何ですか これはご飯です。 Nah, jadi begitu ya teman-teman, dari beberapa contoh tersebut. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah mengerti?